saja dan oleskan di bagian sini, di bagian belakang kepala atau di telinga ya, sedikit saja, dan tunggu sampai 10 menit atau 15 menit. Bila mana tidak ada reaksi dalam jangka 15 menit berarti aman. Jika ada reaksi yang berlebihan, terasa perih, gatal dan panas, berarti itu kulitnya sensitif. Segera cuci dan jangan lanjutkan pewarnaan. Begitu saudaraku ya. Baik, kita lanjut ke step by stepnya. Ini dia. Pertama-tama kita cuci rambutnya terlebih dahulu supaya kotoran, debu, minyak dan lain-lainnya bersih. Cuci dengan sampo dan bilas sampai bersih. Selanjutnya kita keringkan memakai hair dryer sampai benar-benar kering ya saudaraku. Setelah selesai dikeringkan, kita lanjut ke pemblesingan pertama. Ini dia bleachingnya. Kebetulan saya lagi memakai produk dari Kultisia dan itu developmentnya. Kebetulan tidak saya pakai developmentnya dan saya menggantinya dengan development 12%. Kenapa dengan 12% developmentnya? Karena bawaan dari development Kultisia menurut saya kurang maksimal, jadi saya menggantinya dengan development 12%. Karena untuk warna rambut abu, rambutnya itu harus diputihkan dulu atau dengan minimal di level 10 baru bisa diwarna abu ya. Nah, dan ini kebetulan yang mau diwarna rambutnya hitam pekat begitu. Nah, setelah itu campurkan development 12% nya dengan bleachingnya dengan perbandingan 1/1 ya, dan aduk hingga merata. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Ingat pakai sarung tangan atau sarung plastik untuk melindungi tangan karena bleaching ini sangat keras ya, dan kalau kena tangan itu rasanya perih, seperti ada gatal-gatal begitu. Nah, jika sudah siap untuk bleachingnya, segera oleskan ke rambut, jangan menunggu lama-lama karena bleaching itu cepat membusa. Dan oleskan hingga merata dari pangkal hingga ujung rambut, pelan-pelan saja, usahakan jangan mengenai kulit kepala. Dikasih jarak dari kulit kepala dan pangkal rambutnya.
Ya, setelah selesai pemblesingan, segera tutup dengan menggunakan aluminium foil. Nah, kebetulan di sini kita kehabisan stok dan ini dilakukan di malam hari. Jadi kita memakai kantong kresek aja ya. Darurat soalnya. Dan diamkan selama 30 menit, maksimal 40 menit. Sesudah itu cuci rambut kembali sampai bersih. Nah, setelah pembersihan pertama selesai selama 40 menit, cuci rambut sampai bersih ya. Dan kita lihat hasil pembersihan dari pertama ini. Nah, setelah dicuci kita keringkan untuk hasil pembersihan pertama ini. Nah, bisa dilihat ini hasil dari pembersihan pertama dan ini termasuk ke level 8. Jadi untuk warna abu harus ke tahap kedua ya. Jadi untuk menghasilkan di level 10 kita lanjut ke pemblesingan kedua. Caranya sama seperti yang tadi di yang pertama. Campurkan lagi, perbandingannya sama 1 per 1 dan jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Diamkan juga selama 30 sampai 40 menit. Nah, kebetulan yang di warna rambutnya ini hitam pekat dan masih bagus, masih kuat rambutnya. Jadi saya sama memakaikan development 12% ya. Nah, bila rambutnya dari hasil pembersihan pertama agak ada patah-patah atau rapuh, sebaiknya developmentnya diturunkan menjadi 9%, karena itu untuk mengurangi resiko kerontokan ya. Jadi seperti itu. Nah, dan bisa juga untuk mengurangi kerusakan pada rambut. Jadi itulah perbedaan development 12% dan 9%. Jadi perbedaannya kalau 12% itu resikonya lumayan tinggi ya, tergantung kondisi rambutnya. Kalau 9% berarti di bawahnya 12%. Jadi tingkat resikonya sedikit begitu. Setelah bleaching kedua selesai, tutup kembali dengan kantong kresek seperti di video yang pertama. Oke. Nah, setelah 30 sampai 40 menit selesai pembleachingan kedua, ini kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kan lebih terang dari pembleachingan yang pertama ya. Ini sudah mencapai level 10. Lalu kita cuci kembali ya sampai bersih untuk menerapkan tahap terakhir, yaitu pewarnaan rambut abunya. Jangan lupa setelah dicuci kita keringkan dahulu sampai benar-benar kering ya. Dan kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu pewarnaan rambut abunya. Itu dia, dan itu campurannya. Untuk tahap ini kita hanya tinggal mencampurkan pewarna dan developmentnya. Campurkan saja dengan perbandingan 1 per 1 development dan pewarna rambutnya.
Jika sudah dicampur, jangan lupa aduk hingga benar-benar merata. Oh, rupanya ada bocah mau jatuh. Tidak sengaja kerekam ya, saudara. Maafkan hamba. Baik, jika sudah siap, langsung saja kita oleskan ke rambut. Sedikit demi sedikit, perlahan sampai benar-benar merata. Dan untuk tahap ini, untuk terakhir, tidak usah ditutup memakai aluminium foil atau pakai kantong kresek seperti di video sebelumnya ya. Dibiarkan saja.